Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ramadan sudah dekat. 11 bulan yang kita jalani telah banyak masalah dan dosa yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang ada kelalaian yang dengan sengaja kita perturutkan. Tidak sedikit kata-kata yang tersalah, tidak sedikit tangan yang telah menjamah, tidak sedikit langkah kaki ini telah dilangkahkan ke tempat yang Allah tidak ridhai. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, otak berkhayal dan hati juga bernafsu. Sesungguhnya kita seluruhnya adalah orang-orang yang khata'un, sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh keturunan Nabi Adam itu adalah para pelaku-pelaku kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Ibarat Allah yang kami muliakan, sungguh berputus asa iblis laknatullah alaih ketika dia berjibaku berusaha dengan sehabis-habis daya di sekuat kemampuan untuk menyesatkan dan melarikan seorang hamba Allah di keturunan Nabi Adam dari jalan Allah. Tiba-tiba ketika sudah hampir sampai di tujuan, orang tersebut kembali kepada Allah. Lalu Allah sucikan mereka, Allah terima mereka, Allah fitrahkan kembali mereka. Maka sungguh hancur berkeping-keping hati mereka. Allah datangkan setiap bulan, setiap tahun satu bulan, disebut dengan Syahrul Ramadan. Sehingga siapapun saja yang menyambut Ramadan itu dengan rasa bersuka cita, berbunga-bunga hatinya, penuh rindu, bahkan sampai ada yang tangis air mata keluar karena ingin betul mendapatkan kembali Ramadan. Dan dia bertekad, dia berjanji, dia bersumpah, apabila benar-benar dia diizinkan oleh Allah memasuki Ramadan, maka dia akan memaksimalkan, mengambil kekayaan Ramadan sebanyak-banyaknya dengan amalan siang yang maksimal dan amalan malam yang maksimal. Demi Allah, orang-orang yang bergembira hatinya dengan masuknya Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, dan Allah akan kuatkan mereka yang bersangkutan untuk menjalani Ramadan, dan Allah akan tolong dia untuk bisa menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah akan berikan kepadanya segala mutiara-mutiara terindah yang puncaknya adalah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Syaratnya sambut dan nanti kedatangan Ramadan dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh persiapan semampu kita. Kita tidak peduli apapun yang terjadi dengan bumi ini, silahkan terjadi. Mau kiamat, mau gempa, mau tsunami, mau apa, Ramadan tetap datang dan kita tetap akan berpeluk-peluk mesraan dengan Ramadan. Kita berjanji bahwa Ramadan yang kali ini akan kita persembahkan amalan terbaik yang kita bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji Ramadan ini kita tidak akan biarkan berat badan kita akan naik, justru kita akan berjuang agar bulan Ramadan ini dibakar daging-daging yang tumbuh dari makanan yang tidak baik, darah-darah yang membanyak karena makanan yang haram atau yang syubhat. Kita berjanji dengan puasa, sahur dan berbukanya akan mengikuti Rasulullah SAW. Kita berjanji bahwa bulan Ramadan yang tahun ini kita tidak akan seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Justru dengan adanya ujian dari Allah pada masa kita sekarang berupa wabah dan taun yang sedang menyebar, ini tetap membuat kita tidak akan bergeming dan berubah antara kita dengan niat kita, yaitu menyambut Ramadan, mengisi Ramadan, menjalani Ramadan dengan sebaik-baik keadaan. Ibarat Allah, pesta pahala sebentar lagi gerbangnya akan terbuka dan menganga lebar dan besar. Songsonglah ia dengan penuh kegembiraan, songsonglah ia dengan doa dan air mata. Jangan ada satupun di antara kita yang tidak termasuk di antara para pelomba dan para pemacu energinya untuk mendapatkan segala kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Ibarat Allah yang kami muliakan, syaratnya memang man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dia sambut, dengan iman dia songsong, dan dengan iman dia patuh, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah, barulah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Apa saja sudah kita buat dari dosa-dosa kita, Allah ampuni. Tetapi ingat,
Tidak sedikit orang yang siangnya puasa, malamnya dia bangun. Cuma sayang saja, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa, cuma lapar yang dia dapatkan. Banyak orang yang puasa, malamnya dia bangun qiyamul lail, hanya begadang dan bertanggang, capek yang dia dapatkan. Laisa lahu minal ajri wal thawab minallahi azza wa jalla min syai'. Dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, ganjaran apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebiasaan bodoh yang biasa dia kerjakan di luar Ramadan tetap dibawanya selama bulan Ramadan. Siangnya dia tetap menggunjing, siangnya dia tetap melakukan perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Percuma. Malamnya dia tahajud, tetapi sayang, tahajudnya bukanlah tahajud yang nyunnah, tapi tahajud yang bid'ah. Dia qiyamul lail, sayang, qiyamul lailnya qiyamul lail yang seperti kita dengar di berita televisi, 71 rakaat selesai dalam 7 menit. Salat apa itu? 23 rakaat hanya selesai dalam 5 menit. Salat apa ini? Qiyamul lail apa? Dia begadang dalam rangka qiyamul lail dan tahajud. Ternyata laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ya, illa ta'am wa nasab. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ramadan yang kali ini mungkin adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin adalah Ramadan terakhir kita dalam kondisi masih tenang. Ustaz, tenang apaan? Kita sedang dilanda oleh wabah sekarang ini. Setidaknya kita bisa melaksanakan Ramadan tenang di rumah bersama keluarga. Tahun depan mungkin saja kita sudah tidak bisa lagi di rumah. Mungkin saja kita sudah di tenda-tenda pengungsian. Mungkin saja kita sudah dalam pelarian. Mungkin saja kita sudah dalam petaka bencana. Atau mungkin saja kita sudah di alam barzakh. Karena tahun-tahun ke depan bakalan banyak nyawa yang melayang, lebih banyak daripada tahun yang sekarang ini. Wa may yadri, sekarang di Amerika berapa sudah angka kematian? Hanya dalam 1,5 bulan lebih 12.000 nyawa melayang. Hanya dalam 6 minggu saja, 1,5 bulan lebih 12.000 yang meninggal. Tanyakan bagaimana kondisi yang meninggal di Italia. Hanya dalam 2 bulan saja sudah di angka 13 ribuan orang yang meninggal dunia. Ini lebih hebat. Diperkirakan 1 minggu, 2 minggu yang akan datang, angka kematian di Amerika Serikat sudah sampai di angka 200 sampai 240 ribu. Ini lebih berat dan lebih hebat, lebih berbahaya daripada bom nuklir yang pernah diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Itu baru di Eropa, Amerika. Bagaimana kondisi Spanyol, bagaimana kondisi Jerman, bagaimana kondisi di Inggris, bagaimana kondisi di Belanda, bagaimana kondisi di Arab Saudi sendiri. Pemerintah kerajaan Arab Saudi 150 orang positif corona, sehingga Raja Salman diungsikan ke tempat yang jauh, di karantina mandiri. Ibarat Allah yang kami muliakan, Perdana Menteri Inggris dalam keadaan sangat berat kondisinya sekarang terkena virus corona. Kepala militer, kepala intelijen Mossad, dikatakan dengan intelijen terbaik di dunia, ini juga sekarang sedang dikarantina karena positif corona. Ibarat Allah yang kami muliakan, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang mampu berhadapan kalau sudah Allah menghendaki. Padahal itu baru Allah datangkan makhluk atau tentara kecilnya yang disebut dengan COVID-19. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagi kita umat Islam, mau corona kek, mau kirini kek, mau korono kek namanya, kita tidak peduli. Yang Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa marhaban ya Ramadan, ahlan bi hululi Ramadan, di syahri Ramadan. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan gembira, dan kita isi dengan maksimal. Karena ini mungkin saja kesempatan terakhir kita. Indonesia sekarang, per 1 hari kemarin sudah lebih 300-an orang yang terjangkiti virus corona 1 hari kemarin. Sebelumnya hanya 2, lalu naik. Sekarang 1 hari sudah 300 sekian. Menurut dokter ahli dari Malaysia, dikatakan Indonesia adalah bom waktu menuju kepada puncak corona ini. Apapun keadaannya, ma yusibuna illa ma kataballahu lana. Ini keyakinan kita. Tidaklah yang akan menimpa kita kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz untuk kita. Kita pantang gentar, kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas. Yang paling penting tepat perbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambut Ramadan ini untuk mencuci dosa-dosa kita. Lalu mau Allah ambil kita, alhamdulillah wa syukrullah, la haula wala quwata illa billah. Allah biarkan kita hidup, alhamdulillah wa syukrullah, la haula wala quwata illa billah. Yang mana saja baik bagi kita.
Masih panjang umur kita, masih banyak kesempatan kita beramal. Apabila Allah ambil, mudah-mudahan Ramadan ini pencuci semuanya, lalu Allah ambil kita dan Allah letakkan kita di salah satu taman di antara taman-taman surganya sambil menunggu sangkakala kiamat dibunyikan. Alangkah indahnya menjadi orang muslim. Ketika dia ditimpakan oleh Allah ujian, dia sabar, itu baik baginya. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Tidak ada satupun bagi orang beriman yang tidak baik. Untuk itu, ini nikmat Allah yang terbesar datang kepada kita, Ramadan. 2 minggu lagi insya Allah Ta'ala kita sama-sama akan berada dalam pelukan dan rangkulan hangat bulan Ramadan untuk dicuci. Bahkan corona-corona yang ada di dalam tubuh kita akan dihapus dan dibelasah oleh syahrul Ramadan dengan izin Allah. Perbanyaklah amal, perbanyaklah doa, dan usahakan banyak-banyak mengangkat tangannya kepada Allah. Perbanyaklah dilakukan pemanasan menjelang Ramadan dengan melakukan amalan-amalan yang lebih baik daripada sebelumnya, agar Ramadan tidak terlalu kaget, agar siangnya bisa diisi dengan maksimal bersama Quran dan malamnya bisa diisi juga bersama dengan Al-Quran. Itulah dia bulan Al-Quran, dan kita meninggal. Mudah-mudahan saja Al-Quran itu ada di pelukan kita. Kita sedang ada di hadapan Al-Quran. Kita sedang membaca dan mengulang hafalan Al-Quran. Dan semoga saja kita meninggal dunia, Al-Quran kelak menyertai kita sampai ke alam kubur, sehingga malaikat mungkar dan nakir tidak diizinkan mendekati jasad kita, mendekati kita, sebab Al-Quran yang menjadi penghalangnya. Semoga di akhirat nanti Al-Quran juga datang menjadi pemberi syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan, bulan Quran, karena kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, khususnya bagi yang terkurung di rumah-rumah. Ramadannya tidak seperti biasa, sudahlah, tidak apa-apa. Jangan banyak bersedih, jangan, tidak perlu, dan kesedihan kita tidak akan merubah apa-apa. Ya, keluh kesah kita tidak akan bisa merubah apa-apa. Yang penting kita jalani saja dengan segala-galanya dengan syukur dan dengan rasa tamak dan rakus yang berlebih-lebihan untuk memperbanyak amal soleh. Semoga di antara kita ada yang mendapatkan ghanimah terbesar, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu benar-benar kelak setelah Ramadan menjadi orang yang kuat dalam amal solehnya, kuat dalam zikir ibadahnya, kuat dalam ketakwaannya. Inilah pesan dan hadiah terhebat yang diantarkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Hayanallahu wa iyyakum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, angkatlah dari kami wabah yang sedang menggeranyangi seluruh Indonesia, ya Allah. Angkatlah dari kami taun yang sedang menyelimuti bumi ini, ya Allah. Khususnya kami orang-orang yang beriman kepadamu, kami orang-orang yang takut kepadamu, kami orang-orang yang menyerahkan diri, jiwa dan raga kami kepadamu, ya Allah. Ya Rabbana, cucilah dosa-dosa kami dengan ujian yang Engkau datangkan ini, ya Allah. Luluskanlah kami menghadapi ujian ini, tambahkan kesabaran kami, dan kuatkanlah hati serta iman kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahti aqdamina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mazlumina al-muttahadina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina bi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina bi Suriah. Allahumma ansur wa ayyid al-mujahidin fi kulli qatrin min aqtari ardika ya arhamar rahimin. Fa anta waliyuna, fa anta waliyul mu'minin, fa anta waliyul mujahidin, fa anta nasiruna ya muntaqim, ya aziz, ya qahar, ya jabbar, ya rabbana ya rabbal alamin. Unsur jami' bilad al-muslimin wa ahlihim ya rabbal alamin. Al-mazlumin, fa anta rabbul muzlamin, fa anta rabbul mazlumin ya arhamar rahimin. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh.